Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Nah, langsung aja ke video nih. Jadi ini kegiatan aku setelah pulang dari jualan uduk atau delivery uduk ya. Jadi aku langsung mampir ke tukang sayuran aja. Nah ini sih tadi aku ketitipan bubur gitu. Sebenarnya lupa gitu ya. Niatnya sih nggak ke tukang sayur gitu. Tapi karena adik aku nitip bubur buat anaknya. Terus aku yang sekalian mau beli bawang langsung keingetan kalau di dapur itu nggak ada bawang. Oke mam, tadi udah selesai beli sayurannya, nggak aku shoot semua sih, kayak aku beli sayuran sop, terus daun bawang, terus labu siam juga tadi aku beli ya. Terus ini udah sampai di rumah nih mam, ini pulang-pulang seperti biasa, Dede Alpa mainannya itu diberantakin terus, dan kondisi seperti inilah ya setiap aku pulang dari delivery order uduk. Nah jadi setiap kali pulang dari delivery atau jualan uduk itu aku langsung beres-beres aja kayak gini, walaupun tipis-tipis ya, nggak semuanya aku kerjain gitu. Misalnya kayak kasur ini nih udah lama banget nih, spraynya nggak aku ganti-ganti gitu ya. Ini baru sempat mau aku ganti. Nah itu juga bantalnya mau aku jemur dulu aja, untuk kasurnya enggak. Jadi ini mau aku ganti spray gitu, atau aku mau pakein bed cover. Nah ini tuh sekitaran jam setengah 8, kakak Alesa udah berangkat kerja. Ini tuh hari Senin, berangkat kerja. Kakak Alesa udah berangkat sekolah. Duh mama udah oleng banget ya kalau kerjaannya banyak buat kayak gini nih. Aku tuh yang ini tuh dipaksain banget mam, karena bener-bener kalau kayak gini tuh butuh tenaga yang ekstra, karena harus angkat-angkat gitu, harus kebut-kebut di bagian kolong juga. Nah ini tuh ada sekitaran 2 mingguan gitu deh nggak aku bersih-bersihin. Tuh ini berantakan banget mam, karena anak aku juga, kakak Alesa itu seneng gunting-gunting kertas. Dede Alpa juga kalau ada sampah dijubel-jubelin di pojokan kasur gitu. Dan ini tuh yang 2 minggu bener-bener yang udah berantakan banget. Biasanya sih kalau udah kayak gini nih, di bawah karpetnya ini ada buku lah, ada uang lah, ada kunciran lah, barang-barang yang hilang itu pada ketemu lagi deh kalau aku udah bongkar-bongkar kayak gini. Nah ini tuh banyak banget video yang nggak keshoot gitu, ternyata belum aku hidupin ya timernya gitu, atau apa namanya, on off-nya. Aku tuh lupa mam. Terkadang aku tuh udah oleng banget mam kalau lagi bikin video itu nggak fokus gitu ya, bingung juga gitu. Mungkin karena efek yang udah capek, karena dagangnya itu notor hari-harinya nggak ada liburnya gitu. Udah masuk ke hari keempat misalnya dari hari libur aku jualan itu, kayaknya rasanya badan udah terasa banget capeknya gitu mam. Aku tuh pengennya dalam 1 minggu itu libur 2 hari dagangnya, cuma karena emaknya emang semangat ya. Emak itu kalau misalnya jualan terus libur, dia malah yang nggak enak badannya gitu. Terus kalau misalnya nggak aku bantuin, akunya libur, emak aku nggak libur, itu terkadang kalau emang lagi sepi gitu ya, itu tuh sampai siang gitu. Dan aku tuh kadang-kadang nggak tega aja kalau misalnya emak jualan yang sampai siang. Tapi kadang-kadang sih kalau lagi rame, emak itu sekitaran jam 6 aja uduknya udah habis ya. Emak bikin uduk itu sekitaran 10 liter. Kalau untuk lontong bumbu atau lontong sayurnya itu sekitaran 3 literan deh. Jadi total 1 hari emak jualan uduk sama lontong bumbu itu jualannya 13 liter. Nah biasanya aku bawa ke perumahan itu sekitaran 40 sampai 50 porsi gitu. Terus di rumah juga ada yang bantuin bawa juga gitu. Jadinya ya termasuk cepet juga ya jualannya gitu, jam 6 udah habis gitu, karena emang banyak yang bantu ngambil gitu. Nah aku tuh yang paling banyak ngambilnya, karena aku jualin ke perumahan gitu, ke komunitas Facebook perumahan. Jadinya yang cepet gitu habisnya mam, karena kalau misalnya orang perumahan itu pesen kadang-kadang suka 3 langsung 3 gitu, langsung 4, kadang-kadang ada yang 5, ada yang 6. Jadinya tuh yang cepet habis, alhamdulillah ya. Tapi kalau lagi sepi ya kadang sampai siang juga sih gitu. Aku juga yang DO nya juga jadi sampai siang juga gitu. Nah hari ini kakak Alesa pulangnya cepet banget nih. Tadi ada apa ya, kakak Alesa itu udah pulang, aku kaget. Masih pagi kok udah pulang gitu. Ternyata pulang cepat, nggak tahu deh gurunya ada rapat atau gimana. Kakak Alesa yang masih pagi itu udah pulang gitu loh. Akunya belum beres tapi dianya udah pada pulang. Nah ini udah mulai aku beres-beresin lagi, kayak karpetnya aku pasang, karena kalau misalnya nggak dipakein karpet kayak gini nih mam, ini licin ya. Jadinya tuh yang gampang geser-geser aja. Nah ini tuh sebenarnya sarung si bed covernya ini udah lama banget, nggak lama, belum lama aku ganti, tapi kayak udah ada bercak-bercak gitu ya, kayak bekas susu atau bekas makanan anak-anak aku gitu. Makanya kalau nggak ditaruhin sarung ini bisa-bisa cepet banget kotor. Ini tuh baru ya mam, sarungnya si bed cover baru ganti gitu, aku baru beli.
Tapi yang udah kayak gitu deh. Ya namanya juga punya anak kecil ya mam, rumah tuh nggak bakalan selalu beres gitu. Nanti juga ada masanya kalau anak-anak udah gede gitu, itu tuh rumah tuh pasti yang rapi. Untuk saat ini nih mam, aku yang kegiatannya banyak juga termasuk ya, dagang hampir setiap hari, terus kerjaan anak-anak, kerjaan rumah gitu ya. Itu tuh aku yang ngerjain sendiri. Kadang-kadang pas suami bantuin nyuci gitu. Kadang-kadang juga kalau misalnya aku lagi beres-beres, anak-anak dipegang sama pas suami. Jadi yang apa sih namanya, kerjaan tuh yang nggak udah-udah gitu mam, dan banyak banget kadang-kadang kerjaan tuh yang nggak semua dipegang hari itu juga. Kerjaan yang penting-penting aja aku pegang gitu, kayak cucian, terus kayak dapur, masak, itu yang harus banget aku cuci. Sedangkan yang kayak gini nih, untuk tempat tidur bawahnya itu aku yang bener-bener harus butuh waktu yang lebih luang dibandingkan kalau misalnya kerjaan kayak masak gitu ya. Ya walaupun masak emang lama gitu kan, tapi itu ya harus banget dikerjain karena untuk anak kita, suami kita makan. Tapi yang kayak gini nih, beresin kasur, terus kayak beresin baju, beresin atas lemari, butuh waktu yang bener-bener luang gitu deh. Nah ini nih udah, alhamdulillah sini udah finishing ya, tapi untuk bantal-bantalnya belum aku angkatin. Jadi alhamdulillah untuk bagian depan rumah aku udah selesai, mau aku lanjutin masak aja. Nah ini mam, hari ini aku mau masak. Aku kemarin udah masak sayur asem, tapi ketagihan gitu deh segernya. Kemarin itu nggak kebagiannya sedikit karena aku bagi-bagiin gitu. Biasanya aku tuh kalau masak sayur kan selalu masih sisa banyak, dan aku tuh ini baru mateng langsung aku bagiin kayak ke emak gitu, terus makan bareng di luar juga, jadinya habis. Kemarin aku kebagian sedikit, dan hari ini aku mau masak lagi sayur asem. Nah mam, untuk sayur asemnya aku sih simple aja ya, kayak emak aku bikin dulu. Untuk bumbunya itu aku cuma pakai bawang merah. Nah ini bawang putihnya itu mau aku pakai untuk goreng telur. Jadi hari ini masaknya simple banget nih, sayur asem sama dadar telur aja udah gitu deh. Pokoknya nyari masaknya tuh yang cepet aja gitu mam. Jangan pengen yang lama-lama, kayak masak apa-apa yang lama tuh jadinya nyita banget waktu aku mam. Nah ini aku mau iris-irisin dulu. Untuk sayur asemnya aku mau pakainya cuma 3 jenis aja sayurannya. Biasanya kan kayak ada melinjo gitu, daun melinjo. Aku tuh malah nggak suka yang kayak gitu, yang terlalu banyak, terlalu rame jenis sayurannya. Aku lebih suka kalau sayur asem tuh yang penting ada jagung, labu siam, dan juga kacang panjang. Udah itu aja sih. Dan kalau untuk sayur asem nih, kalau untuk mak aku itu biasanya masaknya itu cuma pakai kayak bawang merah sama asem doang udah gitu ya. Itu rasanya sayur asem yang zaman baheula gitu. Tapi kalau aku untuk sekarang, aku tuh selalu suka pakai racik ya, bumbu sayur asem racik itu tuh aku suka banget mam. Nah ini aku masaknya segitu aja, sepanci kecil. Terus di sebelahnya aku mau masak telur. Jadi biar cepet ya, aku udah capek banget nih mam, ini udah siang hari, udah kepengen tidur banget gitu. Udah pengen santai-santai pegang HP, sebenarnya pengen tiduran sebentar aja, ngilangin rasa ngantuk yang bener-bener yang bangun dari pagi 3:30 gitu sampai sekarang siang yang aku belum istirahat sama sekali gitu. Nah ini aku goreng telurnya 3 butir aja sih, cukup untuk aku sama suami aku. Untuk anak-anak sih biasanya pengennya didadakan gitu, kayak kakak Eca itu dia lebih suka kayak telurnya tuh yang setengah mateng gitu. Nah ini untuk bawang-bawangannya, untuk si telurnya aku goreng dulu ya mam, biar lebih wangi, rasanya juga jadi lebih enak. Untuk aku sih sebenarnya kalau nggak digoreng juga nggak masalah sih, tapi aku lagi kepengen aja bawang merah bawang putihnya itu digoreng dulu kayak gini, dan nggak pakai cabai sama sekali ya, takutnya Dede Alpa mau gitu. Kadang-kadang Dede Alpa itu segala yang aku makan itu dia juga kepengen makan gitu. Nah ini untuk bawang-bawangannya udah selesai. Untuk bawang sayur asemnya sih nggak digoreng dulu, langsung aja dimasukin ke sayur asemnya. Nanti pas sayur asemnya dimasukin, nanti barengan bawang gitu. Nah ini alhamdulillah nih udah mateng nih bawang merah bawang putihnya. Jadi aku mau masukin kayak gini aja, rasanya lebih wangi gitu ya. Nggak ada daun bawang, hari ini aku lagi nggak punya daun bawang nih, rasanya lebih enak kalau pakai daun bawang gitu. Tapi berhubung nggak ada nih daun bawangnya, ya udah di skip dulu. Sebenarnya sih kemarin aku belanja ya daun bawang, cuma karena dipakai sama emak tuh lupa ya buat lontong sayur nggak ada daun bawangnya. Akhirnya dipakai dulu daun bawangnya aku. Ya udah nggak apa-apa. Terus aku goreng bawangnya juga pakai kayak gini aja nih, udah enak. Goreng telur. Oh iya mam, gimana kabarnya mam semuanya? Semoga sesuai dengan harapan mam, selalu sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan segala urusan juga rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ya harapan aku sih pengennya mam semua di sana seperti itu ya mam. Mudah-mudahan semuanya disehatkan deh. Nah mam nih balik dulu ke video. Jadi ini untuk si telurnya ini udah matang. Jadi kalau aku masak dadar itu minyaknya dibanyakin terus digaringin kayak gini. Insya Allah minyaknya juga nggak nyerap banyak ya kalau goreng dadar telurnya garing kayak gini. Banyaknya nggak kebawa gitu minyaknya. Nah ini juga nih airnya udah umup. Terus aku pakein cabai yang nggak diiris-iris karena Dede Alpa juga nanti bakal ikutan makan si sayur asemnya. Jadi aku pakai beberapa aja. Tadi juga pakai asam muda ya. Nah maaf banget nih mam, ini tuh aku masak sekitaran jam setengah 1 siang gitu. Aku udah ganti baju, udah dasteran. Pokoknya kalau udah di rumah pakainya baju daster yang paling nyaman gitu deh. Jadi kalau pas lagi masak itu aku tuh pakai daster, tangannya pendek gitu ya. Nah ini alhamdulillah nih udah matang satu lauk. Aku juga lupa belum masak nasi. Aku mau masak nasi gitu ya sambil dimasak deh. Aku tuh biasanya masak satu hari itu setengah liter aja sih. Setengah liter aja itu udah kebanyakan gitu. Karena emang suami aku itu makan satu hari sekali. Sarapannya itu beda ya, kayak uduk gitu. Dan sore itu biasanya pas suami itu kerja gitu. Kecuali shift malam nih aku masaknya banyakan gitu. Karena pas suami dari pagi sampai ke malam lagi itu ada di rumah. Jadi pengen apa ya namanya, makan tuh kadang-kadang beberapa kali gitu. Dibandingkan kalau misalnya dia lagi shift sore atau shift 1. Ya paling satu kali makan aja. Nah ini sayurannya kayak gini ya mam, ini seger banget sih kalau kata aku, apalagi asemnya terasa gitu ya, pedesnya juga terasa. Jadi kayak gini nih, aku lebih suka kalau sayur asem itu pedes sebenarnya. Cuma yang karena anak-anak pengen ikutan makan juga, ya udah deh cabenya nggak aku iris-irisin, dibentukin kayak gitu aja. Nanti pas aku makan, aku tinggal ulek-ulek aja tuh si cabenya. Nah ini seger banget mam, beneran sayur asem di cuaca yang bener-bener panas kayak gini, yang bikin pusing. Terus siang-siang makan sama sayur asem gitu, itu rasanya bener-bener yang masya Allah tabarakallah deh, nikmatnya enak. Nah ini nih bumbu andalan aku sih ya untuk makku ya. Zaman dulu kalau masak sayur asem tuh ya nggak pernah pakai bumbu racik sih. Ma juga yang seleranya beda sama aku, untuk sayur asem mak nggak pernah pakai bumbu racik. Tapi kalau aku harus banget pakai bumbu racik, menurut aku lebih enak aja gitu mam. Tapi kalau bikinan emak biarpun nggak pakai bumbu racik, nggak tahu kenapa rasanya enak aja gitu. Ya kalau aku sih harus pakai bumbu racik. Oh iya mam, terima kasih banget buat mam, Umi, teman-teman, mbak di sana semuanya gitu. Aku ucapin terima kasih banget yang selalu setia hadir di setiap video aku. Aku ucapkan terima kasih, semoga teman-teman gak pernah bosen sama video-video aku yang isinya gitu-gitu aja, yang isinya kebanyakannya curhat-curhat gitu ya. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di sana yang lagi beraktivitasnya santai sambil pegang-pegang HP. Semoga mam semua rezekinya dilancarkan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, aku doakan pokoknya kita tetap sehat gitu. Dan ini nih udah matang nih sayur asemnya aku. Alhamdulillah telur udah mateng, sayur udah mateng. Nah ini tinggal makan aja, nasi ya tinggal nungguin mateng. Ini masih siang ya, suami aku biasanya makan itu jam 3-an gitu. Jadi masih aman lah ya. Untuk nasi ya paling bentar lagi mateng. Dan sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.